Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di hari ini. Syukur alhamdulillah. Hari ini saya kedatangan tamu seorang psikolog, Ibu Siani, psikolog dari salah satu instansi pemerintah. Dan ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan yang marak di masyarakat. Kenapa sih tiba-tiba suka pamer bawa tas? Bagaimana sih supaya kelihatannya kita wah. Nanti kita akan bahas bahwa selama 1 bulan di media sosial, baik di televisi, semuanya memberitakan nih, seseorang harus kelihatan tampil berkelas. Ke anak-anak muda sih nyebutnya gaya hidup hedon. Bagi kata-kata yang sekarang itu flexing, ada sesuatu, dan ada beberapa orang yang menyatakan itu adalah sesuatu yang dan tanda konotasi negatif positif ini. Sebenarnya salah satu penyebabnya adalah kesenjangan daripada tingkat perekonomian, kemudian tidak tepatnya menempatkan di dalam profil gaya hidup. Hari ini saya ingin tahu nih, Bu Silvi atau Mbak Silvi saya manggilnya. Ya Mbak ya. Mbak Silvi, kenapa sih gaya-gaya hedon itu sekarang itu marak muncul dan itu menjadi semacam simbol sosial, bisa diceritakan? Iya, sebenarnya kalau hedonnya gitu ya, kenapa jadi marak gitu? Mungkin karena mudah ya sekarang ya, kemudahan ya. Kemudian karena pemberitaan ya. Terus juga ada tempatnya, kayak misalnya di Instagram kan jadi mudah ya orang ngupload, terus juga melihat itu jadi semakin banyak gitu. Akhirnya ya berkembang lah gitu kan ya, orang bisa lihat gitu dan bisa tahu dan akhirnya juga jadi pengen saya pengen juga ngasih tahu kan gitu ya, akhirnya terus satu kayak dia juga melakukan itu, saya juga mau deh gitu, dan seterusnya. Dan akhirnya ketika pun dia nggak punya sebenarnya ya, kayak walaupun dia sebenarnya nggak mampu ya, nggak memiliki, nggak mampu, tapi akhirnya berusaha untuk saya juga pengen kayak dia biar dilirik sama yang lain gitu ya. Akhirnya malah melakukan hal-hal yang ya memasukkan atau kayak ya jadinya ada masalah lain ya, kayak pinjem lah dan lain sebagainya. Kan ada ya flexing yang memasukkan pada memasukkan barangnya. Kan kayak sekarang juga ya pejabat-pejabat itu ketika ketahuan bilangnya enggak, ini bohong. Jadi ya karena itu sih sebenarnya akhirnya kemudahan ya. Karena kemudahan daripada pemberitaan ya. Zamannya saya dulu kan cuma hanya TVRI. Ceritanya membosankan enggak? Sekarang apa aja, bahkan media sosial mainstream itu lebih dinikmati daripada televisi. Ratingnya turun. Enggak sih Bu, hedon itu? Hedon? Sebenarnya kan salahnya ya. Salahnya gimana sih Mbak? Salahnya di mana ya? Salahnya karena ya sebenarnya kalau hedon nih Mbak enggak apa-apa ya, misalnya punya kan ya, kalau misalnya punya ya tak masalah sebenarnya. Ya udah punya, nggak punya ya sekian salah ya. Tapi dia coba-coba gitu, dia mungkin merasa bahwa dirinya memasukkan bahwa dirinya punya gitu. Hedon flexing, kalau saya punya nggak apa-apa kan ya. Yang salah yang di mana ini yang kadang mereka juga protes nih. Ada beberapa sempat dihakimi sama netizen bahwa lah mobil dia, sepatu dia, tas dia, kok orang pada protes nggak boleh. Bahkan ada beberapa statement daripada pejabat di negara ini, jangan menghindari gaya hidup mewah. Kalau menurut kacamata Mbak Silvi ini, secara psikologis itu sebenarnya ada fenomena apa sih
orang kok sekarang jadi suka pamer, Bu? Jadi suka pamer ya. Karena mungkin takut, ada istilahnya kayak yang fear of missing out ya kan ada kan yang istilah itu ya, jadi takut ketinggalan gitu. Ada iya nggak update, jadi cemas ya hanya cemas, aduh saya nggak sama kayak dia nih, terus atau cemasnya bukan kan nggak samanya, tapi khawatir kalau ditinggal gitu, nggak khawatir nggak masuk ke kelompoknya. Dan itu juga ada arah itu. Jadi semacam pengakuan sosial gitu. Kan kenapa pengen mencolok biar diakui ya, kalau nggak mencolok kan nggak kelihatan ya. Jadi sebenarnya ya nggak salah, yang salah yang tidak pada tempatnya atau gimana tuh? Iya, yang salah itu ketika nggak pada tempatnya memang. Sewajarnya sebenarnya arahnya lebih ke sewajarnya aja sih, karena sebagai Wajarnya gimana? Sulit kayak gitu. arahnya lagi nanti ke Enlingka ya. Itu saya pati caranya kita menyelaraskan apakah emang itu sesuai atau enggak gitu. Sebagai misalnya gini, sebagai pejabat publik, kondisinya publiknya lagi kayak gimana gitu kan, tapi ternyata dia masih ya dengan seenaknya misalnya memamerkan bahwa oh saya bisa kok, tapi dia tidak ada mungkin penyeimbangnya ya, mungkin nggak ada. Oh dia kalau misalnya sama orang nggak ada empatiknya misalnya gitu, jadi juga mungkin bikin orang jadi bilang juga kali ya. Tapi kenapa ya? Kalau yang pakai tas mewah itu Raffi Ahmad, saya nyebut namanya, atau artis itu biasa-biasa aja. Tapi yang kayak tadi ini sampaikan pejabat publik kok banyak nyinyir miring itu ngawur. Kalau pejabat aja nggak boleh, tapi kalau artis-artis boleh. Raffi Ahmad mobilnya, berapa mobilnya, rumahnya gedong, namanya kayak istana. Gitu. Kenapa kita nggak boleh, Bu? Secara psikologis apakah itu memang melukai perasaan masyarakat? Karena sebenarnya mungkin itu ya, ada yang pikiran kayak kan kalau gaji PNS sebenarnya kan gajinya dari mereka juga, kadang gitu ya masyarakat kan ya, misalkan kalau kan kita yang bayar uangnya uang dari kita juga itu gitu atas itu, tapi rakyatnya masih menderita tapi penjabatnya kayak gitu semena-mena gini. Ada pikiran ke situ juga ya masyarakatnya, jadi kayaknya kerasa nggak boleh nih gitu lah, nggak boleh sampai yang mewah banget gitu istilahnya. Karena kan indikator mewah sama nggak mewah kan susah ya. Tidak, istilahnya saya susah nih. Makanya saya sengaja ngangkat ini menjadi sebuah topik diskusi, karena ini menjadi bahan pembicaraan di masyarakat bahwa gaya hidup hedon ternyata menjadi semacam untuk memenuhi kebutuhannya untuk terekspos. Awal munculnya pencapaiannya aktualitas diri ya. Benar. Oh gitu ya. Karena sebenarnya kan ya setiap orang pengen ya kalau dia itu diakui sebenarnya, dan pengen dikasih pengen unjuk diri juga. Ya sebenarnya diri kan. Yang nggak boleh itu ketika kita terus-terusan sebenarnya, karena sekali dua kali sih nggak masalah lah gitu ya. Menunjukkan itu kalau misalnya pencapaiannya oke, capaiannya tuh emang ada hasilnya, gitu, capaiannya itu bagus dan seterusnya, itu nggak masalah gitu, dan memang bisa diterima sama masyarakat. Tapi kalau misalnya capaiannya ya mobilnya udah 5 misalnya ya seterusnya kan jadinya bertanya-tanya gitu sebenarnya, karena berlebihannya mungkin sebenarnya. Kalau saya tarik ke belakang Ibu, tadi kan kita diskusi, apakah mereka yang bergaya hidup hedon flexing itu salah? Kan nggak salah juga nih. Nah terus kalau misalnya sekarang dengan kemudahan semua bisa dipublikasi, kemudahan teknologi, semua orang bisa mengekspresikan, ya kan? Kalau saya melihatnya ke bawah, yang mau saya tanyakan secara psikolog, ada apa sih dengan masyarakat kita sih? Kenapa? Mereka juga punya hak dong, punya hak bahwa dia pengen pakai sepatu bagus, pengen pakai baju bagus, dia menikmati hidupnya. Tapi kenapa masyarakat menolaknya nih? Ada fenomena apa psikologi kita ini?
ya, kepala kecemburuan sosial kan ya. Lebih ke situ lagi jadi anaknya kan cemburu terus ya pengen ya ada iri ya cemburu iri pengen juga kayak gitu sebenarnya tapi nggak mampu kan gitu. Iya. Terus satu lagi Bu, kalau begitu ini pembelajaran buat masyarakat nih, pembelajaran buat masyarakat bahwa dampak psikis yang bisa dirasakan dari kedua belah pihak Dari pandangan ini. dari siapa nih? Yang satu yang suka pamer nih, yang satunya yang suka nyinyir nih. Dampak psikologisnya yang nanti terburuknya atau negatifnya menurut Ibu gimana? Kalau yang pamernya ya, sebenarnya pasti lebih ke tadi saya sampaikan cemasnya gitu ya, karena cemas takut hati nggak diterima sama orang gitu. Orangnya dia terus-terusan gitu. Jadi kan konsumtif juga ya, selalu akan beli lagi dan seterusnya gitu. Sehingga ya, karena cemasnya itu lebih. Jadi dia akan selalu merasa saya kebutuhannya jadi Ya harus begini, nanti ada lagi yang baru harus ini lagi. Padahal belum tentu kemampuan dia sebenarnya sampai di situ gitu. Berulang tahun kan. Antara dia mau ideal self-nya gitu ya sama real self-nya sesungguhnya dia gimana nggak bisa seimbang gitu. Padahal kan seharusnya real self sama ideal self-nya itu kan harus sama ya, harus bisa sinkron gitu istilahnya biar kita bisa tenang hidupnya. Kalau nggak tenang kan ketika saya pengennya kayak gini tapi realnya saya nggak mampu ya akhirnya kejar-kejar terus. pesan psikologis gimana Bu? Bagaimana tanda-tandanya orang sudah terganggu psikologisnya akibat kayak di media ini? Alarmnya ya? Ya alarmnya. Ini supaya masyarakat tahu nih. Oh saya sudah mulai kena nih. Alarmnya gimana? Udah presiden udah berlebihan nih kan. Alarmnya ketika saya udah post gitu ya, tapi posting ketika nggak post itu jadi cemas. Jadi itu satu ya. Tanda-tanda yang bisa jelaskan. Cemas ya kayak ini di mana ya? Saya nggak posting nih, pengen posting itu tapi nggak boleh dan lain-lain gitu ya. Udah cemas gitu. Itu udah arahnya gaji dan flexingnya berlebihan. Jadi salah satu tandanya flexing ada ketergantungan, ada rasa cemas. Coba ketika agak lepas gitu ya, nggak lepas pencapaiannya gitu. Padahal ya tadi saya bilang ya kita nggak harus memposting pencapaiannya tiap waktu. Iya. Jadi ada semacam rasa tidak aman Bu sekarang ini dengan dampaknya Dengan dampaknya flexing di media sosial. Sekarang timbul satu lagi Bu, tidak aman. Jangan-jangan nanti malah dipanggil KPK. Iya benar itu tambahan ya. Cemasnya bukan sekarang dan cemas tahu kehilangan itu kelompoknya juga takut dia boleh panggil KPK ya. Benar takut dipanggil KPK juga. Tapi memang ya Bu yang dirasakan juga nih khususnya di instansi pemerintah juga kadang-kadang apakah ini kelompok atau ini situasi negara atau situasi organisasi yang perlu dibenahi. Contoh, kadang-kadang kita rapat harus di hotel. Hotelnya hotel bintang 5. Kita cuma hanya membahas sesuatu, menghabiskan dana beberapa bulan. Memang standar daripada biaya yang memang harus diselenggarakan di hotel, sehingga hampir beberapa kegiatan yang seharusnya harus bisa diselenggarakan dengan berbagai alasan nih. Alasan atas naik, kenyamanan, tidak mau diganggu. Memang seperti itu hanya membuat kalau saya pergi ke hotel bintang 5 maksudnya lebih biasa. Wah saya ke sana, masa saya harus jadi semacam saling terkaitan ya. Yang tadi belum disebutkan yang bagi masyarakat yang itu. Yang nyinyirnya ya. Yang nyinyir itu berarti dampaknya ya. Kan saya sering lihatin gini. Kalau saya dilihat itu saya selalu ngomong negatifnya terus nih. Padahal sekarang nih, misalnya handphone aja nih. Wah, ini sudah pakai iPhone, berarti dia sudah segmentasinya bahasanya beda lagi. Yeah. Beda
ada rasa percaya diri yang tumbuh macam-macam. Nah, tapi kan mereka tidak tahu bahwa yang dirasakan yang flexing sebenarnya dia tidak masih flexing gitu. Tapi yang nyinyir itu kadang-kadang bisa menjadi adjustment semacam keputusan daripada masyarakat kemati. Tapi nyinyir banget nih. Iya. Dia tadi tidak mampu, tapi dia pengen jadi dia memberikan apa negatif. Iya. Dampak psikologinya Merasa bahwa dirinya kan sekarang netizen jadi yang tinggi ya, castanya, ya rasanya tertinggi. paling benar lah gitu. Sehingga ngerasa seperti itu ya makin deh dimunculkan sisi agresivitas kayak makin berani komentar gitu. Makanya sebenarnya aturan kan udah ada aturan cyber insiden dan sebagainya, tapi tidak ngaruh gitu sampai etik. Nah, kan saya melihat netizen itu seperti sudah punya negara tersendiri. Bahkan sampai sudut terpencil pun dia bisa tahu loh. Tapi ada positifnya dengan adanya nyinyiran netizen bisa membuka hal-hal yang terkait di dalamnya. Ternyata mereka yang peroleh itu kan istilah tidak dari aslinya. Misalnya nih, karena gaya hidup itu apakah memang muncul karena saya ingin mempublikasikan, cenderung mempublikasikan, atau memang lingkungan yang mempengaruhi itu? Contohnya Pak Eko kan saya mau ke hotel nih gitu kan, harus menyesuaikan kan gitu istilahnya. Lingkungannya ketika lingkungannya lingkungan saya memang biasanya pakai pakaian seperti ini, nongkrongnya di tempat ini, dan akhirnya jadi saya juga ikut kan gitu. Ternyata gaya hidup itu bikin tidak happy. Kenapa bikin tidak happy? Kan otomatis kan seseorang harus menampilkan nih custom fit misalnya. Contoh aja misalnya saya nih, wah saya mau rapat sini berarti saya harus menggunakan baju batik lengan panjang, wah yang rajin itu satu. Padahal saya nggak hobi itu. Kedua, masuk sana naik angkot. Tambah lagi. Yang ketiga, kayak rapatnya di hotel ini, masuk HP-nya saya ini. Jadi beda pikirnya. Padahal tidak demikian, tapi kan otomatis saya yang ini harus menyesuaikan atau lingkungannya, lingkungannya saya kayak gini semua, saya nggak pakai ini, maka saya nggak punya nih. Iya. Jadi sekarang juga ya, akhirnya jadi dampak psikologisnya. Makanya itu sebenarnya itu lebih karena mencemaskan dia, cemas karena khawatir dinyinyirin sama orang, cemas karena saya nggak dianggap sama kelompok yang saya pengen gitu istilahnya. Makanya karena kekhawatiran itulah yang bikin kita tuh berusaha untuk terus-terusan ya itu pikiran lagi, coba lagi yang berarti harus begini. Emang siapa sih yang mengharuskan gitu? Sebenarnya nggak ada yang menginginkan gitu. Kayak itu sebuah pengakuan. Buat saja, dan itu hanya pikiran saja sebenarnya. Nantinya mungkin pengalaman atau pengalaman dari orang lain, pengalaman sendiri gitu ya. Anak ketika dinyinyirin nggak enak gitu istilahnya gitu ya. Makanya berusaha untuk sampai dinyinyirin dia kan gitu sebenarnya. Makanya dia berusaha untuk menyesuaikan atas pandangan orang lain, bukan atas pandangan diri sendiri gitu. Makanya apa yang harus dilakukan biar kita terhindar dari flexing itu tadi gitu ya. Berarti yang pertama kita harus pahami dulu saya ini punya apa sih gitu. Harus kenal dulu dong sama dirinya gitu. Saya punyanya apa, kelebihan saya apa, kekurangannya apa gitu. Ya kalau misalnya saya nggak punya mobil terus kenapa kan gitu istilahnya gitu ya. Terus kalau udah kenal ya terima kalau emang saya punyanya ini ya udah kan gitu. Terus juga nanti akhirnya ketika saya udah tahu saya buangnya apa, terus saya nerima penilaiannya apa, terus saya harus ngapain kan, jadinya pengembangan diri. Makanya ada 3 hal ini yang kita harus pahami. Ya nggak apa-apa kita menunjukkan tadi ya gitu. Flexing itu karena pengen menunjukkan gitu. Yang nggak apa-apa kita menunjukkan, tapi yang penting kita pahami dulu
memang benar nggak sih yang mau kita tunjukkan tuh teman kita punya? Memang benar nggak sih yang itu udah kita terima gitu ya? Terus walaupun iya, nanti saya mau mengembangkan diri saya sampai sejauh mana gitu. Terus saya punyanya mobilnya bisa kayak tuh saya punya udah punya prestasi A, B, C gitu ya. Oh iya, saya masih bisa ngembangin sampai ke sejauh mana, ini yang perlu pahami juga semua. Kadang-kadang memang ada kecenderungan bahwa seseorang diakuin setelah dia bisa menunjukkan bukti fisiknya. Contoh nih ya, fenomena nih, satu lalu lintas kan Jakarta macetnya nggak ampun. Kemudian habis itu ada ganjil genap. Habis itu ditambah banjir sehingga waktu tempuh katakanlah dari sini sampai Bekasi itu bisa 3-4 jam. Kemudian seseorang mengambil keputusan karena menghemat waktunya dia naik transportasi lain, contohnya MRT atau LSD atau KRT. Pandangannya dari orang lain juga beda juga, Bu. Kok kenapa sih sekarang naik kereta sih? Emang sudah nggak punya mobil lagi? Nah, kenapa sih? Justru itu hubungan sosial atau pernyataan sosial itu yang bisa mengganggu. Kecuali nih orang itu punya penilaian mobil-mobil gue, kereta-kereta gue, emang gue pikirin. Nah, masyarakat secara halayak masih berpikir seperti itu. Iya. Standarisasi, why pun sebenarnya nggak ada tuh. Betul. Gue tadi saya bilang padahal yang bilang seharusnya itu siapa sih? Yang mikir semua Harus kan, gitu kan? dia bikin ruwet itu. Dan kadang masyarakat memang kayaknya ini sebenarnya masyarakat Indonesia itu sangat simpati. Satu lagi, Bu, ini hampir semua rata-rata yang flexing itu, kenapa itu jangan protes ya, ini bukan saran ya. Kenapa rata-rata perempuan, Bu? Iyalah. Oh, flexingnya. Jadi flexingnya itu kenapa sih ada ibu pejabat, ibu ini lah. Kenapa ini ya? Ya, kenapa ya? Wanita ya? Iya, wanita nih. Kebetulan di psikolog bagian. Saya nanya nih, apakah ada kecenderungan gender mempengaruhi atau memang wanita itu sebuah perhiasan yang sinas harus berkilau? Atau karena banyak harus yang ini ya? Gimana, Bu? Menurut pandangan psikologi, apakah memang itu secara psikologi memang seperti itu? Iya, itu tadi karena keinginan untuk diterima ya kan, kalau cewek tuh lebih pengen diterima sama lingkungan kayak ya kan ngobrol dan lain sebagainya tuh lebih dari kosnya, dari hijabnya, dari bajunya, terus sepatunya. Dan karena sebenarnya barang-barangnya juga kebanyakan dibuat wanita. Apa ya? Lebih dari nomor 2, para wanita semua dong. Ya, yang berkilau. Iya. Arahnya begitu. Mungkin emang ada apa namanya tuh aktornya ya. Kalau pertanyaan saya mempengaruhi gini, Bu. Apakah memang faktor gender khususnya untuk wanita, jangan protes wanita ini lagi cerita di secara sama wanita nih. Apakah memang itu kecenderungan seperti itu, Bu? Jadi supaya netizen jangan ngomelin ini, wah kaking ke Lampung kayaknya. Memang kodratnya secara psikologi gitu. Tapi sebenarnya sih sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, laki-laki pun demikian gitu. Sebenarnya kan pengen dilihat ya. Intinya karena pengen menonjolkan dirinya sih sebenarnya. Dan gender ya mesti ada partner, tapi nggak yang besar sih menurut saya. Laki-laki pun banyak, cuman mungkin yang tadi saya bilang bendanya yang dipakai kadang nggak kelihatan ya, dengan cewek gitu kan, cowok kan kadang paling jam gitu ya, sepatu gitu. Kalau cewek tuh lebih menonjol kan sebenarnya gitu ya, dari karena udah tadinya gitu. Tapi memang perhiasan ya. Tadi udah dibahas faktor yang mendorong untuk seseorang jadi berubah menjadi kayak hidup hedon.
flexing dan lain sebagainya. Dan pendapat saya sih yang tadi disampaikan, kata kuncinya adalah karena menjadi semacam kebutuhan, ia ingin diakuin oleh lingkungannya, kemudian sehingga berdampak negatif pada psikologisnya. Soalnya ada beberapa nih Bu, yang saya dapat ada kasus yang dan tadi sifatnya konsumtif ya. Ada yang dan akhirnya berdampak pada psikologis. Bahkan hidden tadi bisa menimbulkan semacam kayak ketakutan, kecemasan karena tidak memenuhi, sehingga dia dikucilkan. Akhirnya bisa mengakibatkan dampak psikologis sosial yang lain. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman trik atau kiatnya bagaimana kita bisa melepas ataupun bisa beradaptasi ataupun ya tadi bakal kayak itu wajahnya itu wajah sih ya. Iya itu yang tadi saya bilang ya, wajarnya itu ya pahami dulu saya punyanya apa, cara pribadi gitu ya, saya punya kekuatannya apa, saya nggak punyanya apa gitu ya. Kalau misalnya emang nggak punya ya jangan buat punya gitu ya, ke situ ya. Jadi ya kenal dulu saya sampai sejauh mana, terus ya terima. Kalau pun tidak punya ya nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya balik lagi mungkin karena ada kekhawatiran itu tadi ya, kekhawatiran dinyanyiri yang bikin kita jadi memang harus kayak yang dia nih, jadi dulu dia harus begini ya saya harus ikutin kan gitu. Dan saya kayak gini Bu, teman-teman saya itu pada ini semua Pak. Teman-teman saya juga punya kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya udah punya, ngapain saya upload saya udah punya gitu. Nanti itu yang perlu hati-hati. Kita harus kenali dulu ya. Kalau misalnya emang mampu ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak mampu ya jangan sampai cari jalan lain gitu ya. Bahkan cari jalannya yang nggak sewajarnya, kayak misalnya sampai nyuri atau sampai minjem ya itu yang terjadi Bu. Iya. Satu karena kebutuhan, kalau saya nggak bisa kan bisa pinjam. Terus akhirnya ya tadi kan korupsi, gratifikasi, dan gitu tanpa sadar karena di rumah Pak tetangga sebelah udah pakai Pajero Pak, itu kapan Pak masuk pakai Bit melulu Pak. Nah ini kan tanpa sadar membuat suaminya lupa hilang. Jadi dipakai dulu misalnya gitu dan sebagainya. Makanya memang yang bikin mungkin ya yang bikin masyarakat juga tadi apa yang di awal kenapa sih nggak dibolehin karena nanti pejabatnya juga nggak bisa ngasih tahu ini dari mana emang hasilnya gitu. Kalau misalnya kayak artis terkenal itu kan dia memang kerjanya begini, bisnisnya banyak dan lain sebagainya, jadi wajar uangnya banyak gitu kan. Tapi kalau pejabat dia pejabat kerjanya seperti itu, kerjanya sekian, terus beli mobil bisa sebanyak itu, profilnya padahal enggak gitu kan. Terus dari mana dia bisa beli itu? Yang jadi warisan biasanya netizen nyari-nyari juga nih. Saatnya apa jadinya kan bertanya. Jadi ada beberapa hal nih kata kuncinya yang disampaikan. Kalau saya nikap tadi, kalau ingin kita happy, kita hidup bahagia, terima apa adanya. Dengan pakai mobil, tas ataupun perhiasan, kalau kita mau bahagia, kita gunakan apa adanya. Apa yang kita mampu, apa yang perlu kita kerjakan, dan kita, kata kuncinya adalah mensyukurin apa yang kita punya. Kalau kita syukur apa yang kita punya, maka itu kita akan bahagia. Pesan itu yang terjadi. Ya. Ini pesannya nih. Ya. Nyinyir itu tanda tidak mampu. Cemburuan. Jadi justru tadi dari psikolog menyampaikan bahwa kalau kita tidak usah sesuai takarannya, makanya Allah itu tahu apa yang menjadi kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda berdoa, Anda bekerja dengan baik dan bekerja dengan keras, kapan doa itu akan diangkat, kapan doa itu akan dikabulkan, dan hanya Allah yang tahu kapan dia akan mendapatkannya. Sementara itu yang kita sampaikan
kenapa kita marah dengan gaya hidup hedon atau flexing akhir-akhir ini muncul. Kemudahan dalam teknologi. Kemudian sekarang kita mudah nih upload sarana sehingga orang ingin cepat-cepat mensiarkan supaya diakui. Akhirnya berdampak pada kecemasan untuk diakui, kecemasan untuk memenuhi, kecemasan untuk tidak setara dan lain-lainnya. Tadi psikolog kita menyampaikan bahwa segala sesuatu sesuaikan dengan target dan ukuran kemampuan Anda. Ada closing statement lagi? Bisa? Itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di topik yang akan datang. Assalamualaikum. Aku tahu orangnya.